Silakan Om Musa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ayo berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Makasih Om Musa. Oke, berikutnya teman-teman, anak-anak Ibu. Nah, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak Ibu terlebih dahulu. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu sudah mengisi link absennya yang sudah Ibu kirimkan di grup. Oke, bagus. Nah, mengeceknya Ibu tetap akan memanggil nama-nama anak-anak Ida. Yang pertama, Made hadir. Hadir, Bu. Bagus. Kemudian, Lamusa hadir. Hadir Bu. Bagus. Clara hadir. Hadir, Bu. Ya. Oliva hadir. Hadir, Bu. Oliva. Iya, bagus. Kemudian, Yusni ada? Hadir, Bu. Oke. Putri Astuti ada? Hadir, Bu. Oke, bagus. Hani? Hadir, Ada, Bu. Iya. Kemudian Pinky ada? Hadir, Bu. Iya, yang terakhir Erika. Ada Erika? Hadir, Ibu. Ya, bagus, luar biasa anak-anak Ibu rajin semua ternyata ya. Nah, sebelum mulai Ibu ingatkan kembali nanti selama pembelajaran tolong kameranya jangan ada yang dimatiin ya. Tetap fokus pada proses pembelajaran. Gimana anak Ibu paham? Siap. Paham, Bu. Siap. Paham, Bu. Siap. Oke. Nah, baiklah, lihat ini ada slide yang telah Ibu tampilkan. Gimana jalan anak-anak Ibu slide-nya? Jalan. Iya, bagus. Nah, tolong diperhatikan ya slide-slide yang Ibu tampilkan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita, mari kita bernyanyi bersama-sama, yaitu menyanyikan salah satu lagu nasionalisme, yaitu yang berjudul Garuda Pancasila. Ingat anak-anak Ibu lagunya? Ingat, Bu. Hadir, Bu. Anak pintar semua. Nah, yuk kita sama-sama ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu mau satu orang anak Ibu yang memimpin lagunya terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin lagunya? Aku, Bu. Oke, Rika, silakan Rika. Ayo teman-teman kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aku adalah pendukungmu. Patriot yang telah mandiri, setia berkorban untuk Pancasila dan Iya, benar sekali, bagus. Ternyata anak Ibu hebat-hebat semua nyanyinya ya, suaranya bagus-bagus. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran dan Ibu membacakan materi yang selanjutnya, Ibu mau mengulang kembali dan mengingat kalian kembali pembelajaran sebelumnya. Nah, masih ingat kan pembelajaran kita kemarin itu tentang sistem peredaran darah. Nah, yang ingin Ibu tanyakan kepada anak-anak Ibu, siapa yang masih ingat apakah yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Ayo, siapa yang ingat? Ayo, ada yang ingat? Tunjuk tangannya. Ibu mau dengar nih suara-suaranya, masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin? Aku lupa, Bu. Siapa? Clara, Bu. Clara, oke Clara. Mana Clara? Clara masih ingat apa itu? Sistem peredaran darah itu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel ke sel dan dari sel. Luar biasa. 2 jempol untuk Clara. Nah, Clara hebat. Nah, ternyata Clara masih ingat ya apa itu sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ada gambar apa ini anak-anak?
Sepeda, Bu. Sepeda, Bu. Sepeda, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan literasi terlebih dahulu ya, agar kalian terbiasa dalam proses membaca. Yuk, kira-kira di antara anak Ibu ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Saya, Bu. Iya, Jus nih. Silakan. Manfaat bersepeda. 1. Mengendalikan berat badan. 2. Mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. 3. Mengurangi resiko penyakit kanker. 4. Mengurangi resiko diabetes. 5. Meningkatkan kekuatan, keseimbangan, koordinasi otot tubuh. 6. Mengurangi stres. Sudah, Bu. Iya, bagus Jusni. Terima kasih ya Jusni karena telah membantu Ibu membacakan literasi hari ini. Nah, selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis gangguan organ peredaran darah dan cara pencegahannya. Kemudian, siswa mampu mendesain aktivitas pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai ya. Jadi kan harus tetap fokus ya. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu mau bertanya, apa saja ya macam-macam gangguan pada organ peredaran darah? Yuk, ada yang tahu? Kira-kira apa saja ya yang kalian tahu? Boleh sebutkan 1 atau 2? Ada yang mau menanya? Macam-macam gangguan peredaran darah. Apa saja ya? Contoh Darah penyakit. tinggi, Bu. Bapakku darah tinggi. Hipertensi, Darah tinggi, Bu. Bu. Hipertensi. Coba sebutkan Bu, 1. kayak mamanya Jusni darah tingginya tinggi 135, Bu. Oke, pinter Mada, hipertensi. Iya, bagus. Kayak mamanya Erika ya. Ternyata Mada berarti sering melihat mama Erika ya. Mamanya Jusni. Oke, terima kasih. Nah, ini dia ya, Ibu jelaskan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Keping darah. Keping. Iya, pinter Jusni. Cok pengendara. Nah, kira-kira apa ya penyakit yang berkaitan dengan sel peredaran darah ini? Penyempitan pembuluh darah, Bu. Anemia, Bu. Iya, Nah, ada yang tahu nggak anemia itu apa? Kekurangan darah. Bu. Iya, aku coba Ibu mau dengar satu orang menyebutkan namanya, menyebutkan apa itu anemia. Tunjukkan tangannya. Bu, kekurangan darah, Bu. Iya, Jusni. Kuliah Kekurangan darah, Bu. Kekurangan darah. Pintar, ada yang lain. Coba. Ayo, ada lagi. Apa itu anemia? Ada yang tahu? Pinky. Pinky? Iya, Pinky bisa? Bu. Ya, apa itu Pinky? Anemia itu kekurangan darah, Bu. Iya, bagus. Pinky dan Jusni hebat. Katanya anemia itu adalah kekurangan darah. Benar nggak ya? Kita lihat. Ya, ada yang mau membantukan Ibu membaca ini? Para Kholifa, Ibu. Iya, Kholifa. Kholifa, bantu Ibu membaca. Apa itu anemia? Anemia adalah kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Pintar. Makasih Kholifa. Nah, Sama-sama ternyata Ibu. anemia itu sama tadi seperti yang dibilang Jusni dan Pinky, bahwasanya anemia itu kata sempitnya itu adalah kekurangan darah. Nah, di mana sel darah merah itu sangat sedikit ya. Dia kalah, makanya dia bisa membuat para penderita ini menjadi pucat dan mudah lelah. Nah, itu adalah salah satu jenis penyakit dalam gangguan organ peredaran darah, yaitu anemia. Nah, yang selanjutnya kita lihat. Kira-kira ada gambar apa lagi ya selanjutnya? Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ayo. Leukemia, Bu.
Iya, bagus, Made. Leukemia. Nah, di situ ada 2 gambar. Ada yang bacaannya leukemia dan ada yang bacaannya darah normal. Nah, di situ lihat. Leukemia, darahnya bagaimana? Banyak sel darah putih, Bu. Iya, pinter, Made. Nah, coba untuk Lamusaha, jelaskan yang darah normal bagaimana keadaannya? Kalau darah normal Bu, dia seimbang Bu antara sel darah merah dengan darah putih. Pintar, hebat, Lamusaha, 2 jempol. Nah, untuk darah normal dia sel darahnya itu seimbang. Sedangkan kalau leukemia kebanyakan sel darah putih. Benar nggak ya? Lihat. Nah, ini adalah salah satu penyakit leukemia. Ayo, ada yang mau membantu Ibu untuk membacanya lagi? Saya, Bu. Ya, Pinky. Silakan, Pinky. Penyakit leukemia atau lebih tepatnya leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Saya mau tanya, Bu, abnormal itu apa, Bu? Kenapa? Abnormal itu apa, Bu? Kalau abnormal itu adalah sel darah yang tidak sempurna, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Itu adalah abnormal ya. Ya, Bu. Bagaimana, Pinky, paham? Paham, Bu. Iya, bagus, Pinky. Terima kasih Pinky sudah membantu Ibu tadi. Nah, jelaskan kembali bahwasanya leukemia itu adalah penyakit di mana penyakit ini sering kita sebut kanker darah. Sering dengar nggak anak-anak Ibu kanker darah? Pernah dengar. Iya. Nah, pernah dengar ya, pastinya pernah dengar kanker darah. Nah, kanker darah ini ada penyakit ganas ya, anak ibu. Jadi kalau bisa jangan sampai kita terkena kanker darah ini. Nah, kanker darah ini, sel darah putih itu lebih menang atau lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Jadi, untuk itu, nah ada sebenarnya cara-cara yang bisa kita gunakan, yang bisa kita hindari dari penyakit leukemia ini. Kira-kira ada nggak yang tahu? Apa sih cara untuk menghindar dari penyakit leukemia ini? Ayo, ada yang tahu? Bagaimana cara menghindari atau mengatasinya? Supaya kita bisa terhindar dari penyakit leukemia. Ada yang tahu, anak-anak ibu? Menjaga pola makan dan olahraga, Bu. Iya, pinter, Made, hebat. Nah, penyakit leukemia ini bisa Istirahat juga, Bu. Apa, Clara? Istirahat yang cukup. Iya, bagus. Clara hebat, pinter. Nah, tadi Made bilang harus pola hidup sehat. Clara bilang kita harus banyak istirahat. Nah, itu cara untuk menghindari dari penyakit leukemia. Nah, selain itu, kita sering gini, penyakit leukemia ini kan berkaitan dengan darah. Nah, di rumah pernah nggak ibu kalian menggunakan pembasmi serangga? Pernah, Bu. Pernah. Nah, pembasmi serangga itu bahan kimia nggak? Iya, Bu. Iya kan? Nah, untuk itu ibu ingatkan nanti kalau di rumah agak dikurangi pemakaian anti serangga itu ya nak, karena itu juga berbahaya kalau misalnya banyak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nanti bilang sama mamanya, mak kurangi mak pemakaian pembasmi serangga, contohnya pembasmi nyamuk itu paling sering dilakukan dan digunakan di rumah ya. Jadi nanti bilang sama mamanya kurangi ya mak, gitu ya. Paham anak-anak? Paham, Guru. Oke, selanjutnya ada Bu Laini, ya. Ada yang mau bertanya? kalau pengharum ruangan berbahaya juga atau tidak? Kalau pengharum ruangan itu juga sebenarnya berbahaya kalau kita konsumsi secara terus-menerus ya nak, karena itu juga bahan kimia. Ya, jadi kalau bisa jangan terlalu sering kita konsumsi itu. Ya, Clara? Oke, berarti penggunaannya dikurangi ya, Bu. Iya, boleh kita gunakan, tapi konsumsinya harus dikurangi ya. Oke, selanjutnya kita lihat gambarnya. Ada gambar apakah ini ya, anak ibu? Ada yang tahu? Yo, ada yang tahu ini gambar apa? Tensimeter, Iya. Bu. Pinter, ada gambar tensi. Siapa tadi yang jawab gambar tensi?
Oliva ya? Ada. Iya, semuanya kayaknya jawab tensi ya. Kayaknya udah pintar dan sering lihat tensi nih ya. Nah, lihat di situ tensi bacaannya apa ya itu? To hide, Bu. Hai, Hai. Apa? ketinggian. Artinya apa? Tinggi, Bu. Iya, pintar. High itu artinya tinggi. Berarti ini berkaitan dengan darah yang tinggi. Ayo, ada yang tahu apa sih nama lain dari penyakit yang berdarah tinggi? Hipertensi, Ada yang Bu. tahu? Hipertensi, Bu. Pintar, Mada. Seperti yang dibilang Mada tadi contohnya hipertensi kayak penyakit mamanya Erika ya. Benar nggak Mamanya ya? Disney, Bu, bukan mamanya Erika. Oke. Ternyata benar hipertensi. Nah, apa itu ya hipertensi? Ada yang mau membantu Ibu membacakannya? Ya, Bu. Bu. Ayo, ini tadi Ibu belum dengar suara Haning. Haning, Ibu mau Haning yang baca. Ya, silakan, Bu. Yuk, Haning. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Iya, terima kasih Haning. Sama-sama, Bu, Bu. udah lama lagi kita istirahat, Bu. Ya. Nah, hipertensi ini adalah penyakit darah tinggi ya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira bagaimana sih cara mengatasi untuk terhindar dari hipertensi? Ada yang tahu? Sering olahraga, Bu. Kurangi makan yang Tidak boleh banyak. begadang, Bu. Apa jus nih? Tidak boleh begadang, Bu. Kata dokternya mama saya, Bu. Ayo, ada lagi? Ini begadang, Bu, sampai subuh. Iya, ada lagi yang tahu bagaimana cara kita menghindari hipertensi? Ini paling sering Kurangi nih. makanan yang bergaram, Bu. Iya, pinter Made. Nah, katanya kalau orang yang suka makan garam banyak berlebihan itu bisa buat darah tinggi. Jadi nanti konsumsinya dikurangi ya, anak-anak ibu. Ya, dirangkul sama Mama Jusni, kurangi makan ikan asin. Siap, Iya. siap. Selanjutnya, nah gambar apakah ini? Ambeien. Ternyata ambeien atau wasir juga termasuk gangguan organ peredaran darah ya. Nah, kita lihat. Yuk, ada lagi yang membacakannya? Clara, bisa dibacakan Clara? Oke, Bu. Ayo, Clara. Wasir atau hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum serta dubur atau anus. Iya, terima kasih Clara. Nah, wasir, ini hati-hati ya, ini penyakit yang dianggap sepele tapi ternyata membahayakan. Jadi ada berbagai macam cara untuk menghindari wasir ini. Salah satunya itu kita harus sering minum air putih, ya. Jadi ingat ya anak-anak, kalau untuk supaya kita terhindar dari wasir banyak makanan serat dan minum air putih. Oke, selanjutnya kita lihat ada gambar apa ini? Ayo anak-anak ibu perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Jantung ya, Bu. Jantung. Iya, luar biasa. Ini adalah salah satu gambar jantung. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa nama penyakit yang berkaitan dengan jantung yang gangguan organ peredaran darah? Ada yang tahu? Apa nama penyakitnya? Penyumbatan pembuluh darah. Iya, Jantung penyebab koroner. pembuluh darah. Apa lagi? Ada lagi yang tahu? Iya, Clara, pinter. Jantung koroner. Bener nggak? Iya, benar. Jaga jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Nah, coba Sri, bacakan Sri. Sri, adakah Sri?
penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh plak kolesterol dan proses peradangan. Ya, bagus. Terima kasih, Sri. Nah, ingat ya, jantung koroner. Ini adalah organ yang paling penting harus kita jaga dalam tubuh kita ya. Untuk terhindar dari ini, kita tuh harus banyak istirahat, makan pola makan yang sehat, dan paling utama itu kita nggak boleh stres. Ingat ya, kita nggak boleh stres, karena itu berkaitan dengan jantung kita. Sayangilah jantung kita. Ya, oke, gambar selanjutnya. Nah, ini ada yang tahu gambar apa? Sama yang seperti yang tadi. Gambar apa, Nana Ibu? Hipertensi. Gambar tensi bukan hipertensi. Erika. Iya. Berarti rendah, Erika. Rendah. Tekanan darah rendah. Low. Kalau tadi high, sekarang low. Kira-kira kalau itu low, berarti dia nama penyakitnya apa ya? Kalau darah rendah, ada yang tahu apa nama penyakit darah rendah? Darah rendah, Bu. Ayah, ada yang tahu apa nama penyakitnya? Kalau tadi kalau darah tinggi namanya hipertensi. Kalau darah rendah, ayo siapa yang tahu apa nama penyakit darah rendah? Ada yang tahu, Nenek Ibu? Apa ya, Bu? Hipotensi, Bu. Anemia, Bu. Iya, kita lihat benar nggak ya apa kata Made? Hipotensi, Bu. Iya, Hipotensi. Made. Nah, Made ternyata hebat, pintar. Nah, dia tahu. Nama penyakitnya itu hipotensi. Apakah itu hipotensi? Nah, karena Made tadi udah jawab benar, coba Made bacain. Apa itu hipotensi? Hipotensi adalah darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Hipotensi umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun ada beberapa orang hipotensi dapat menyebabkan pusing dan lemas. Iya, pintar. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, dari berbagai macam penyakit yang sudah kita baca dan kita pelajari tadi, apa saja ya usaha-usaha untuk pencegahannya? Kita lihat. Ayo simak video berikut ini ya anak-anak. Kan dengan saksama. Dengar suaranya? Dengar ya? Tidak, Bu. Ada, Bu. Oke, sebentar ya. Bu, udah lama lagi kita istirahat, Bu. Ya, sebentar ya, hidupkan dulu suaranya ya. Telepon tuh, Bu. Oke, sudah dengar suaranya? Tidak dengar, Bu, cuma dengar suara drut 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 gitu, Bu. Erika ada adiknya di situ ya, Erika ya? Iya, ada aku nih pengen ikut sekolah. Tolong diperhatikan ya, Nana Ibu. Faktor. Yang pertama, faktor keturunan. Atau keturunan. Saat rokok, arti merokok,
Secara cukup selama 7 sampai 8 jam setiap hari agar bekerja lebih cepat agar dapat melanjutkan perjalanan dengan pola makan dan makanan yang baik para rokok sebagai perokok bahan-bahan saat pada pekerjaan wanita terbuka menyebabkan serangan yang Oke, nah itu tadi ya nak videonya tentang bagaimana cara mengatasi dari berbagai macam organ-organ penyakit tadi ya, gangguan organ ya. Ada dia olahraga secara teratur, tidur cukup, makan pola makan yang sehat, dan hindari dari asap rokok. Oke, nah kira-kira berapa menit lagi kita istirahat ya nak? Ayo, ada yang tahu berapa menit lagi kita mau istirahat? 14 menit lagi, Bu. Ya. Oke, 14 menit lagi ya. Nah, jadi masih ada waktu kita untuk berdiskusi secara kelompok ya. Nah, tadi udah Ibu jelaskan dari tayangan video, ada berbagai macam penyakit dan cara pencegahannya. Nah, tugas kalian, seperti LKPD yang udah Ibu share di grup, coba kalian buat apa saja penyakitnya dan kemudian bagaimana cara pencegahannya. Nah, kelompoknya seperti kemarin ya. Yang Ibu bagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Made, Haning, Lamusa. Kelompok 2 ada Jusni, Erika, Holifah. Dan kelompok 3 ada Pinky, Clara, dan Sri ya. Coba kalian diskusikan di grup WA-nya masing-masing yang telah Ibu tentukan. Tugasnya sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan tadi ya. Ayo Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kita diskusi sama-sama. Saling bekerja sama ya, Ibu tetap memantau dari sini siapa saja yang aktif dalam berdiskusi di dalam kelompok tersebut ya. Ya, Bu. Yuk. Sudah bisa kita berdiskusi? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke, kita coba ya. Ibu mau melihat hasil diskusi dari kelompok 1. Coba sebutkan 1 macam penyakit saja dan bagaimana cara pencegahannya. Sini ada Made, Haning, dan Lamusa. Siapa yang mau menjelaskannya? Saya, Bu. Oke, Made, coba Made jelaskan hasil dari diskusinya tadi. Satu penyakit yang kami temukan berdasarkan hasil diskusi bersama Lamusa dengan Haning itu hipertensi, Bu. Cara mencegahnya kita harus mengatur pola makan yang baik, seperti makan yang berlemak dan bergaram, serta ingat rajin berolahraga. Ya, bagus sekali. Nah, itu tadi kelompok 1. Sekarang Ibu mau lihat dari kelompok 2. Jusni, Erika, Holifah. Ayo, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Aku, Bu. Erika, Bu. Iya, Erika. Silakan Erika. Dari hasil diskusi, kami menemukan ada penyakit jantung. Cara mencegahnya harus hidup dengan pola hidup sehat, tidak boleh merokok, dan istirahat yang cukup, Bu. Iya, bagus Erika. Nah, good job untuk kelompok 2 ya. Nah, yang terakhir itu ada kelompok 3. Ada Pinky, Clara, dan Sri.
Ayo, Ibu mau melihat hasil diskusinya. Apa saja ya? Siapa ini yang mau menyampaikan? Ayo, Angki, Clara, Sri. Mana nih orangnya? Oke, saya Bu. Iya, Saya Clara. mau mewakili Silakan, Clara. teman-teman. Penyakit jantung koroner, Bu. Ya, selain jantung koroner ada lagi, tadi kelompok 2 udah bilang jantung koroner. Oke, penyakit anemia. Anemia, oke, apa itu? Coba jelaskan bagaimana cara mencegah. Ya, untuk menghindari penyakit ini diusahakan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Kalau bisa hindari makanan yang berdarah daging dan juga minuman beralkohol. Iya, pinter. Luar biasa jawabannya ya untuk kelompok 3 ya. Nah, itu tadi berbagai macam hasil diskusi kita. Nah, untuk itu, untuk merefresh kembali, di sini Ibu ada kegiatan. Ada seperti ice skating. Nah, kalian bisa mengikuti Ibu, nanti kalian yang melakukannya ya. Lihat Ibu dulu, Ibu contohkan. Tepuk sehat, olahraga, tidur cukup, pola makan, tidak merokok, sehat. Bisa mulai Ibu? Gabung. Oke, sama-sama ya, semangat. 1, 2, 3. Tepuk sehat. Olahraga, tidur cukup, pola makan, tidak merokok, sehat. Iya. Kan, anak semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Iya. Nah, dari pembelajaran kita tadi, Ibu mau mendengar, adakah yang mau bertanya atau yang mau membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Ibu, Ya, coba Made, silakan. kesimpulan kita dari pelajaran kita hari ini bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah dan bagaimana kita bisa mencegahnya dengan pola hidup sehat. Begitu, Bu. Iya, bagus Made. Coba yang lain ada? Ada? Nah, Ibu rasa itu tadi Made sudah cukup ya memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semua pembelajaran hari ini bisa kalian serap dan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk evaluasi, itu nanti kalian lihat di grup WA, itu udah Ibu share, itu nanti kalian kerjakan, itu nanti Ibu periksa nanti dalam pertemuan berikutnya ya. Jadi kalian kerjakan soal evaluasi yang telah Ibu berikan. Nah, untuk materi selanjutnya, itu nanti kita akan belajar tentang pantun. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran itu, kalian pahami dulu ya, apa itu tentang pantun. Paham kan anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Ibu gurunya keluar. Waduh, gimana dong Ibu Guru? Ada satu lagi tuh Bu Guru. Benar. Masih ada kembarannya, Bu. Ya. Ibu Laili. Suara Ibu kan? Masih, Bu. Masih, itu Bu. tadi Ibu keluar. Oke, nah. Masih dengar suara Ibu? Iya, nah. Oke, nah, Ibu, tadi Ibu ulangi lagi ya. Tolong soal evaluasi dikerjakan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu ingatkan kembali, walaupun kita tetap di rumah, kalian tetap harus jaga kesehatan, jangan keluar rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Nah, belajar di rumah lebih rajin lagi dan jangan lupa tugas-tugas yang telah Ibu
berikan. Oke, nah untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau ada yang memimpin doa kelas kita hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Tadi sudah Musa, sekarang menutupnya siapa yang mau? Ayo, siapa yang memimpin doa? Made bisa memimpin doa, Made? Iya, kan tidak ada yang mau. Made? Aja, Bu. Si dengar suara Ibu? Jawab aja, Bu. Iya, Bu, saya saja. Ya, Made, coba Made, pimpin ya, Made. Ya, Made, pimpin doa ya, Made. Iya, teman-teman nanti kalau bilang sama Bu Guru berdoa, mau dong ya. Ayo kita berdoa. Iya. Lipat tangan, tutup mata, Erika. Mari kita berdoa. Selesai. Nah, sekian ya pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu.